Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Seperti biasa, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan olahraga. Nah, materi hari ini kita akan belajar tentang bulu tangkis. Ada yang tahu bulu tangkis itu apa? Nah, oke, apa sih bulu tangkis itu? Nah, bulu tangkis dalam bahasa Inggris yaitu badminton adalah suatu olahraga yang menggunakan alat berbentuk bulat dengan memiliki rongga-rongga di bagian pemukulnya dan memiliki gagang. Alat ini dikenal dengan nama raket yang dimainkan oleh dua orang untuk tunggal atau dua pasangan untuk ganda yang saling berlawanan. Nah, adapun sejarah bulu tangkis dunia. Nah, dilansir dari laman Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI, bulu tangkis adalah permainan yang kuno yang telah dimainkan oleh anak-anak dewasa sejak 2000 tahun yang lalu. Di dataran Cina, Jepang, India, Thailand, dan Yunani. Di Jepang konon katanya permainan bulu tangkis dilakukan dengan kok tanpa menggunakan raket. Agar kok tidak menyentuh tanah digunakan telapak kaki. Sedangkan di Inggris, sekitar abad pertengahan, orang-orang mulai mengenal bulu tangkis dari sebuah rumah di kawasan Gloucestershire 200 km dari London. Rumah asal badminton house ini menjadi asal muasal olahraga ini berkembang dari waktu ke waktu di seluruh wilayah Inggris Raya. Nah, itu adalah sejarah singkat dari bulu tangkis itu sendiri. Nah, di dalam permainan sendiri pasti mempunyai peraturan-peraturan yang harus dipatuhi atau tidak boleh dilanggar oleh para pemain. Nah, seperti halnya pada bulu tangkis ini, ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh para pemain dan tidak boleh dilanggar. Nah, apa saja sih peraturan-peraturan yang ada di bulu tangkis? Yuk kita langsung saja bahas peraturan-peraturan yang ada di bulu tangkis. Nah, yang pertama ada perlengkapan bulu tangkis. Yang pertama itu ada raket. Raket memiliki panjang maksimal 68 cm dan lebar 22 cm. Panjang kepala raket atau area senar adalah 28 cm dengan lebar 22 cm. Raket bisa terbuat dari kayu atau aluminium dengan berat tak lebih dari 150 gram. Nah, yang selanjutnya ada kok. Kok terbuat dari 16 helai bulu yang diciptakan pada gabus berdiameter 25 sampai 28 mm. Berat standar kok adalah sekitar 4,74 sampai 5,5 gram, sedangkan tinggi kok antara 64 sampai 74 mm. Nah, yang selanjutnya itu ada jumlah pemain. Yang pertama ada yang namanya tunggal, yaitu 1 lawan 1 dan bisa dimainkan oleh putra maupun putri. Yang kedua ada ganda, yaitu tim terdiri dari 2 orang. Dan yang ketiga ada yang namanya ganda campuran atau satu tim terdiri dari 2 orang, 1 putra dan 1 putri. Selanjutnya ada penentuan awal permainan dan perhitungan skor. Nah, pertandingan diawali dengan undian, yaitu menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini untuk menentukan pemain mana yang harus melakukan servis terlebih dahulu. Penentuan kemenangan di olahraga ini menggunakan sistem best of 3 atau pemenang 2 babak. Jadi, permainan bulu tangkis bisa berlangsung sebanyak 2-3 babak. Apabila ada pemain yang memenangkan 2 set berturut-turut, babak ketiga tidak perlu dilakukan. Di tiap setnya, pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan poin 21 lebih dulu.
Apabila terjadi kedudukan imbang di skor 20-20 atau use, pertandingan akan dilanjutkan sampai salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin. Nah, untuk selanjutnya ada pelanggaran. Yang pertama ada kok menyangkut di net, kemudian raket menyentuh net saat memukul kok. Saat melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke area tim lawan. Kok sudah dipukul tetapi jatuh di area sendiri atau tidak berhasil melewati net. Kemudian ada saat menerima servis, pemain sudah bergerak dulu sebelum kok berhasil dipukul. Selanjutnya saat melakukan atau menerima servis, pemain menginjak garis batas lapangan dan kok jatuh di luar lapangan atau meluncur lewat bawah net. Kemudian kok dipukul 2 kali baik oleh satu maupun 2 pemain dalam satu tim. Selanjutnya pemain sengaja mengulur-ngulur waktu pertandingan. Dan yang terakhir, pemain secara sengaja melakukan hal yang mengganggu tim lawan. Nah, itu adalah pelanggaran yang ada di dalam permainan bulu tangkis. Nah, selanjutnya ada ukuran lapang bulu tangkis. Lapang bulu tangkis berbentuk persegi panjang yang dipisahkan oleh net di bagian tengah. Pada pertandingan bulu tangkis profesional, lapang yang digunakan harus memiliki standar yang sudah ditentukan oleh PBSI maupun Badminton World Federation atau BWF. Ukuran lapang standar PBSI panjangnya itu sekitar 13,40 meter, lebarnya 6,10 meter, tinggi tiang net 1,55 meter, tinggi net 1,52 meter, jarak garis servis ke depan ke net 1,98 meter, jarak garis servis ke tengah atau ke tengah garis samping 3,05 meter, jarak garis servis ke garis belakang 0,76 meter untuk permainan ganda, jarak garis samping ke pinggir lapang 0,46 meter untuk permainan tunggal, dan untuk ukuran lapang standar BWF panjangnya itu sekitar 13,4 meter untuk tunggal dan ganda, lebarnya itu 5,18 meter untuk tunggal dan 61 meter untuk ganda. Nah, itu adalah ukuran lapang yang ditentukan oleh PBSI maupun oleh Badminton World Federation. Nah, ini adalah contoh lapang bulu tangkis atau badminton. Bisa teman-teman lihat. Nah, selanjutnya ada teknik dasar dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama itu ada cara memegang raket. Nah, walaupun terlihat sepele, pemain harus bisa memegang raket dengan benar. Tujuannya agar raket tidak gampang terlepas dan bisa dikendalikan dengan mudah. Memegang raket dengan benar juga bisa menghasilkan tenaga yang kuat sehingga pukulannya pun bisa sempurna. Teknik memegang raket sebagai berikut. Yang pertama itu ada teknik forehand. Teknik ini sama seperti ketika Anda memegang benda pada umumnya. Tangan harus menggenggam pegangan raket, sedangkan telunjuk dan ibu jari membentuk sudut atau huruf V. Nah, selanjutnya ada teknik backhand. Hampir sama seperti teknik forehand, hanya saja posisi ibu jari tidak bertemu dengan ujung jari lainnya, melainkan disejajarkan dengan pegangan raket sehingga mendekati telunjuk. Selanjutnya ada servis dalam bulu tangkis. Servis artinya memukul kok untuk memulai permainan. Kok dipukul harus mengarah pada area lawan dan melewati net. Teknik servis terdiri dari 3, yaitu sebagai berikut. Ada forehand atau pemain memukul kok dengan tidak begitu kuat, akibatnya kok meluncur dan akan jatuh di sekitar net atau di area depan tim lawan. Selanjutnya ada forehand tinggi. Teknik ini dilakukan untuk membuat kok melambung tinggi dan jatuhnya cukup jauh dari area net
terbalik bertujuan agar kok bisa jatuh di belakang pemain lawan sehingga mereka kesulitan untuk mengembalikannya. Yang selanjutnya ada backhand. Servis backhand dilakukan dengan tangan sedang. Tujuannya agar kok bisa jatuh di dekat garis serang lawan dan mendarat setelah sedikit melewati net. Hal ini bertujuan agar lawan kesulitan mengembalikan serangan. Yang ketiga ada cara memukul. Teknik memukul dan mengembalikan serangan kok bisa bermacam-macam. Setiap tekniknya juga bisa menjadi penentu kemenangan tim. Setidaknya ada 5 jenis yang patut Anda ketahui, yaitu pukulan lob, drop, shoot, drive, netting, dan smash. Yang pertama ada lob. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul kok agar bisa terbang tinggi mungkin dan jatuhnya di belakang garis lapang area tim lawan. Pukulan seperti ini biasanya akan membuat lawan kewalahan hingga mereka pun menjadi cepat lelah. Yang selanjutnya ada drop shoot. Pukulan drop shoot bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Pukulannya dilakukan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil atau pelan. Tujuannya agar kok bisa jatuh di sekitar net. Teknik ini sering digunakan untuk mengoceh lawan. Permainan biasanya akan melompat dan berputar-putar hendaknya smash sehingga tim lawan pun bersiap-siap di area belakang. Akan tetapi pukulan yang dilakukan ternyata adalah drop shoot dan kok justru jatuh di dekat net. Yang selanjutnya ada drive. Drive adalah jenis pukulan yang mendatar, arah pukulannya bisa lurus atau menyilang untuk menyasar sisi samping tim lawan. Teknik ini biasanya dilakukan untuk menyerang maupun mengembalikan serangan dengan cepat. Yang selanjutnya ada netting. Sesuai namanya, ini adalah jenis pukulan yang bertujuan agar kok jatuh tepat di net setelah berhasil melewatinya. Pukulan netting ini cukup sulit dilakukan karena butuh akurasi tinggi. Bila berhasil, tim lawan akan kesulitan untuk mengembalikan serangannya. Yang selanjutnya, yang terakhir ada smash. Smash adalah jenis pukulan yang bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan gerakan lawan. Pukulannya sendiri sangat keras, menukik ke bawah. Untuk melakukan smash, pemain harus memukul kok dengan sekuat tenaga. Nah, itu dia materi mengenai permainan bulu tangkis. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika video ini mempunyai banyak sekali kesalahan. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.